Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel saya Lutfi Isomuddin. Baik, kali ini ada video yang menarik sobat sekalian. Hujatan demi hujatan, serangan demi serangan datang bertubi-tubi pada Bapak Presiden 7 Joko Widodo. Isu-isu kembali dimunculkan sobat sekalian, yang katanya arogan lah, yang katanya haus kekuasaan lah dan sebagainya. Padahal beliau ini sudah tidak lagi menjabat saat ini. Tapi lagi-lagi seluruh kasus yang muncul di internal PDIP itu dikaitkan dengan Joko Widodo. Haus kekuasaan, isu haus kekuasaan, isu minta untuk dilanjutkan menjadi 3 periode dan lain sebagainya, luar biasa sobat sekalian. Padahal terkait dengan haus kekuasaan sobat sekalian, di video saya sebelumnya sempat saya singgung. Ini yang cerita kader sendiri loh, bahwa ternyata di internal PDIP sendiri ini Ibu Ketum dengan mudah merampas hak demokrasi kadernya sendiri. Tidak hanya terjadi pada kasus Harun Masiku, di mana kader-kader sebelumnya pun yang ikut dalam kontestasi pemilu legislatif yang seharusnya dipilih, dilantik menjadi anggota DPR karena mendapatkan suara terbanyak, ini dirampas haknya, diganti kepada kader di bawahnya yang jauh lebih kecil mendapatkan suara. Sama seperti Harun Masiku yang seharusnya Harun Masiku secara sah menurut undang-undang KPU, aturan KPU, tidak menjadi syarat untuk dilantik menjadi anggota DPR. Tetapi lagi-lagi dengan alasan partai punya aturan sendiri katanya, sehingga berhak untuk merubah siapapun yang diinginkan oleh partai. Aduh. Ini mah merusak demokrasi namanya ini ya. Merusak kedaulatan rakyat, kepercayaan yang sudah diberikan rakyat kepada calon wakil rakyatnya ternyata dirampas haknya oleh internal PDI. Siapa yang haus sobat sekalian terkait dengan isu haus kekuasaan? Entahlah. Dan ternyata sikap arogan ini sudah ditunjukkan oleh PDIP saat keliling kampanye Pilpres yang lalu. Bahwa katanya jika Ganjar terpilih nanti sobat sekalian, maka seluruh termasuk Jokowi katanya itu gampang kita apain. Wah, ini aneh ini ya. Pernyataan-pernyataan yang seperti ini disampaikan pada saat keliling kampanye ingin memenangkan Ganjar. Luar biasa sobat sekalian. Kita simak videonya, tidak usah berlama-lama. Jokowi mau diapain? Terserah. Kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif. Gampang itu. Jokowi mau diapain? Terserah. Saya nggak sebut paslon ya, tapi ada ya lah paslon yang mau nantinya mau diapain, gampang itu. Yang tidak bisa ditunda tidak lain tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Karena mereka takut kalah, dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. Pak Jokowi itu udah bunuh tuh, mentang-mentang. Iya, padahal pada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Iya sobat sekalian, luar biasa.
framing isu yang diangkat oleh kader-kader partai PDI Perjuangan ini yang berbicara terah Soekarno. Memangnya negara ini diwariskan. Luar biasa sobat sekalian. Dan ternyata tidak hanya terhenti di sini sobat sekalian. Ketika pada HUT kemarin Megawati menyampaikan karena sudah kalah calon yang diyakini akan memenangkan kontestasi pilihan presiden yang lalu, ini masih saja disampaikan bahwa sudah terjadi rekayasa katanya sobat sekalian. Aduh, aneh ini ya, luar biasa ini. Dan lagi-lagi menyampaikan bahwa kasus yang menimpa sekjennya Hasto Kristianto sobat sekalian yang ditetapkan tersangka oleh KPK disampaikan oleh Ketum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada saat pidato hari ulang tahunnya kemarin sobat sekalian, bahwa KPK ini seolah-olah tidak ada kerjaan lain selain mengurusi Hasto katanya sobat sekalian. Wah, ini tidak update ini sepertinya ya. Padahal banyak yang sudah dikerjakan oleh KPK dalam memberantas korupsi. Tidak hanya Hasto. Mari kita simak sobat sekalian videonya seperti apa sambutan pidato yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri. Kita ini kan lagi prihatin, nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Gila deh, itu namanya orang udah mabuk. Ya KPK, aku baru pikir apa aku yo. Lah KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka, tapi menang we. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho, kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak apa ya, tidak sopan. Luar biasa sobat sekalian. Katanya Joko Widodo ini tidak ada apa-apanya tanpa PDIP. Tapi nyatanya sekarang justru Jokowi dianggap memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi para penegak hukum di negeri ini. Luar biasa. 2 periode PDIP berkuasa, di ujung-ujung akhir periode Joko Widodo baru menyampaikan pernyataan bahwa kader yang dikatakan kader terbaik ternyata berbalik 360 derajat, bahwa kadernya ini sudah tidak lagi mendapatkan nilai predikat yang baik. Luar biasa sobat sekalian. Inilah para potret elit-elit politik kita. Kita berharap negara kita tetap kondusif, negara kita tetap sejahtera, rukun seluruh warga rakyatnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Penegakan hukum terus ditegakkan sampai ke akar-akarnya. Kita tunggu saja Senin tanggal 13 Hasto Kristianto akan datang memenuhi panggilan KPK. Mudah-mudahan tidak ada drama lagi, Hasto dapat mendatangi KPK, datang memenuhi panggilan KPK, dan tentu yang kita harapkan adalah silahkan sama-sama mengadu keyakinan pertanggungjawaban terkait bukti-bukti yang dimiliki oleh masing-masing. Hormati saja penegakan hukum KPK saat ini yang sedang berjalan, dan kita pun juga akan menghormati apapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Hasto Kristianto beserta tim kuasa hukumnya yang katanya mau mengajukan pra-peradilan.
Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.